Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI LCD Magelang dimanapun berada. Kita kembali bertemu dalam Renungan 79. Mari kita bersama-sama dengan iman menyatakan salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Ini terus menjadi bagian dalam hidup kita. Mari renungkan firman Tuhan bersama-sama, kita bersama-sama berubah untuk dapat berkarya dan menjadi berkat. Hari ini kita akan merenungkan Amsal 16 ayat 33. Amsal 16 ayat 33 firman Tuhan berkata sebagai berikut. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Ya, ada bagian yang kita dapat renungkan bersama. Kalimat pertama dari ayat ini berkata undi itu dibuang di pangkuan. Undian itu biasanya sering kita jumpai dalam kehidupan di dunia ini ya, orang-orang bermain, olahraga, mungkin memakai undian untuk menentukan siapa yang bermain dulu dan sebagainya. Ya, dan itu adalah gambaran sesuatu yang bisa terjadi secara kebetulan ya, tidak diduga. Tetapi ayat berikutnya berkata tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Jadi apa yang kita bisa belajar ya di dalam kehidupan ini? Mungkin ada hal-hal yang nampaknya seperti undian ya, sepertinya kebetulan. Tetapi tadi kita belajar keputusan itu berasal daripada Tuhan. Dan hari ini kita justru akan belajar satu hal yang mungkin sebaliknya dari yang sering kali kita sebutkan ya. Atau kita sering dengar, wah kebetulan saya lewat sini, oh kebetulan saya ketemu dengan Bapak, oh kebetulan saya ngalami ini. Tetapi dari ayat ini kita diajar untuk merenungkan bahwa sesungguhnya tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Segala sesuatu dalam hidup kita ini terjadi atas pilihan dan kuasa Tuhan. Meskipun ada bagian-bagian di dalamnya yang kita juga mendapat bagian untuk memilih, tetapi kita belajar bahwa Dia Allah yang mengatur segala hal dalam alam semesta ini. Dia merencanakan segalanya, bahkan hal-hal yang mungkin akan menjadi hal-hal yang mengejutkan bagi kita ya. Jadi karena itu mari kita belajar ya untuk menyadari bahwa dalam hidup ini ada kedaulatan, ada pemeliharaan Allah. Meskipun kita melihat ya ada banyak hal-hal yang terjadi di sekitar kita, tapi mari kita bersama-sama menyadari ya bahwa dalam hidup ini bukan kehendak kita, bukan kebetulan kita mengalami, tetapi semuanya ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15 berkata bahwa kita semua harus menyadari bahwa hidup kita itu adalah hidup yang ada di dalam kehendak Tuhan. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15 saya bacakan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi kita belajar hidup kita ada dalam sesungguhnya ada dalam kedaulatan Tuhan. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Ya, kita belajar dalam firman Tuhan. Ya, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kita bisa lihat. Rut itu tidak kebetulan untuk kemudian berada di ladang Boas. Ya, setelah dia mengikuti Naomi, Rut memang memilih untuk mengikuti Naomi, sementara Orpa memilih meninggalkan Naomi. Tetapi kemudian ketika dia memilih sesuai dengan apa yang dalam rencana Tuhan, dia tetap ada dalam rencana Tuhan dan bukan kebetulan dia ada di ladang Boas, bertemu dengan Boas, bahkan kemudian melalui kehidupan mereka lahir keturunan-keturunan yang di sana ada Daud, bahkan keturunan-keturunan di mana kemudian menjadi bagian Yesus juga dilahirkan. Esther tidak kebetulan menjadi seorang raja pada zaman Raja Ahasveros. Ya, dia dipakai untuk kemudian dipakai Tuhan untuk dapat menyelamatkan bangsanya. Meskipun untuk itu Esther harus memilih untuk kemudian dia berani ya melakukan apa yang Tuhan rencanakan, berbicara kepada Raja Ahasveros. Meskipun untuk itu dia harus berpuasa, bergumul lebih dahulu.
Dan mari kita belajar dalam kehidupan kita, ya ketika kita memilih hal yang benar sesuai dengan rencana Tuhan, maka tidak kebetulan juga ya bahwa Tuhan kita akan ada dalam rencana-rencana yang baik. Dan akan juga terjadi sebaliknya ketika kita tidak memilih ikut di dalam rancangannya Tuhan, ikut di dalam keputusan-keputusannya Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang tidak baik dan tidak berkenan, yang tidak akan menjadi berkat bagi kita. Kalau Bapak Ibu mengikuti kisah dari Raja Ahab ya, dia yang seorang raja yang tidak takut akan Tuhan. Satu waktu kemudian dia berperang, ya bertempur, dia menghindari untuk terbunuh dan ada orang yang menembakkan panah dan kemudian panah itu tidak hanya mengenai orang yang lain tapi tepat mengenai Ahab, dan itu juga sampai tepat di sambungan bajunya sehingga Ahab kemudian terkena panah ini. Dan itu tentunya bukan kebetulan orang hanya menembakkan panah kemudian kebetulan kena kepada Ahab, tidak, tetapi karena dia memilih hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya, tidak dalam rencana Tuhan, justru kehancuran yang dia hadapi. Ya, karena itu mari kita belajar. Hari ini kita menyadari bahwa keputusan ya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang punya kedaulatan atas hidup kita. Kita tidak kebetulan lahir di suatu keluarga. Kita tidak kebetulan bekerja di suatu tempat. Kita tidak kebetulan ya bertemu dengan banyak orang. Mungkin kita bertemu dengan orang di sekitar kita, tetangga kita, keluarga kita, bahkan di gereja kita melayani bersama-sama. Ya, kita punya Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, yang berdaulat atas waktu dan kesempatan yang kita punya. Mari kita bersyukur bahwa hidup kita ini bukan hanya kebetulan begitu saja ada, tapi ada dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Karena itu apa yang kita harus lakukan? Mari kita belajar, ada dua hal yang kita bisa lihat. Yang pertama, kita percaya sesungguhnya rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Kedaulatan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Belajar percaya bahwa rancangan-rancangan Tuhan, rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Tuhan itu sempurna dalam rencananya. Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kita belajar ya bahwa hidup kita ini semua yang berjalan itu dalam rancangan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak memahami. Kenapa? Karena rancangan Tuhan dengan rancangan kita itu sangat berbeda. Tapi mari belajar kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Kedua, rancangan Tuhan itu selalu mendatangkan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita punya kepercayaan teguh kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya rencanamu, aku tahu tidak ada yang kebetulan. Mungkin ada hal-hal yang kita sedang hadapi hari-hari ini, ada yang kita sedang jalani. Mari kita renungkan bersama. Kalau ada hal-hal yang mungkin kita sedang alami dan itu tidak mendatangkan kebaikan bagi kita, adalah satu kebaikan untuk kita merenungkan. Apakah mungkin saya sedang tidak berjalan di dalam rencana Tuhan? Kalau hari-hari ini kita mungkin sedang mengalami kelesuan, kita mengalami hal-hal yang tidak menjadi berkat bagi kita, mari itu juga menjadi satu renungan. Apakah saya berada dalam rancangan Tuhan? Ya, mari kita belajar. Tidak kebetulan mungkin kita menghadapi hal-hal yang sulit, karena Tuhan izinkan untuk kita kembali kepada rencananya. Kedua, kita bukan saja percaya kepada rencana Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tapi yang kedua, mari kita juga membuat rencana, pilihan-pilihan hidup kita yang sesuai dengan rencana Tuhan. Kita belajar memilih untuk mengikuti hikmat Tuhan, mengikuti setiap rancangan dalam hidup kita. Amsal 16 ayat 9 berkata demikian, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita boleh memikirkan sesuatu, kita boleh punya rencana, tapi jangan sampai rencana kita itu jauh dari rencana Tuhan. Bawa rencana kita. Waktu kita punya kerinduan, kita akan doakan dulu, Tuhan, keinginanku itu betul atau tidak. Baru kita buat rencana-rencana. Seringkali kita buat rencana-rencana dulu sudah terlalu jauh. Lalu ketika itu tidak terjadi atau kemudian tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita mengalami kegagalan, baru kita menyesal. Jadi mari kita belajar. Ketika kita mengetahui Dia yang memegang kedaulatan atas hidup kita, belajar memilih, percaya
percaya dan memilih dengan baik supaya rancangan-rancangan kita itu sesuai dengan rencana-rencana Tuhan. Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita punya banyak pikiran, kita punya banyak rancangan, tetapi sekali lagi, kedaulatan Tuhanlah yang terencana. Karena itu, mari kita minta hikmat Tuhan. Kalau kita akan memilih sesuatu, memilih pekerjaan, memilih studi, memilih pasangan hidup, memilih banyak hal dalam hidup kita, minta hikmat Tuhan. Yang kita percaya, rancangannya sempurna, rancangannya adil, dan Dia berdaulat sepenuhnya. Tidak akan ada yang kebetulan bagi kita. Jangan membuat keputusan-keputusan yang sembarangan, yang tergesa-gesa. Minta kebijaksanaan Tuhan supaya kita bisa mengatur keluarga kita dengan baik, jumlah keluarga kita dengan baik. Jangan hanya berdasarkan kebetulan-kebetulan saja, tapi belajar kita merencanakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita ada dalam rencana Tuhan, kita ada di dalam kehendak Tuhan, kita ada di dalam kedaulatan Tuhan. Sekali lagi, kita akan mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita belajar hidup dengan bijaksana. Hidup kita ini bukan kebetulan. Minta hikmat Tuhan supaya kita terus mengerti rencana Tuhan sehingga kita menjalani hidup kita itu dengan bijaksana. Ada banyak hal yang Tuhan rencanakan untuk kita bisa lakukan. Jangan berdiam diri, jangan membuang waktu, tapi mari lakukan kehendak Tuhan. Beritahu Tuhan apa yang Engkau mau aku lakukan. Saya percaya Tuhan akan membimbing kita sehingga hidup kita adalah hidup yang sungguh dapat berkarya dan menjadi berkat. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti Renungan 79 dan kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, kiranya Tuhan akan menolong Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu dapat menyampaikannya melalui WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami dapat mengingat bahwa hidup kami bukanlah suatu kebetulan. Hidup kami ada di dalam keputusan dan rancangan-Mu. Karena itu tolong kami belajar percaya sepenuhnya. Dan kemudian kami belajar memilih, membuat rencana-rencana kami dengan hikmat yang dari Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami berjalan menurut keinginan kami, menurut kemauan kami sendiri. Tapi kami mau belajar sekarang untuk dapat taat kepadamu, belajar mempercayakan hidup kami ke dalam kedaulatan-Mu. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang mungkin hari-hari ini sedang dalam kebimbangan. Mungkin ada orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, mencari keputusan-keputusan terbaik dalam hidup mereka. Biarlah Engkau sendiri menjadi hikmat bagi mereka, supaya dengan hikmat Tuhan mereka dapat mengalami kuasa Tuhan dan mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah, sebab roh yang ada di dalam seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mengucap syukur, menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.